Melepaskan seseorang yang terkasih sama saja menjadi orang yang cacat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan berjalan pada dunia oposisi jika menolak pengembangan teknologi ini. Dewan Juri terhormat, marilah kita mendefinisi bagaimana mosi perdebatan kali ini seharusnya berjalan. Yang pertama, apa itu AI? AI merupakan suatu program komputer yang memiliki kecerdasan seperti manusia dari cara berpikir dan merespon. Orang-orang terkasih, apa yang dimaksud dengan orang terkasih? Orang-orang yang penting dalam hidup seseorang karena berjasa atau dekat atau baik dalam hidup seseorang tersebut. Contohnya, keluarga, ayah, ibu, adik, kakek, nenek, atau sahabat dekat, ataupun orang yang baik dalam hidup mereka. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan robot? Robot merupakan alat ciptaan manusia yang dapat membantu manusia dalam mengerjakan tugasnya. Dewan Juri terhormat, sadarilah di dunia yang sangat kejam ini dan sangat jahat, seseorang yang terkasih merupakan support dan pendukung mereka dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa ini sangat penting, Dewan Juri terhormat? Hal ini sangat penting karena manusia merupakan makhluk hidup yang sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan support dan pendukung yang kuat agar dapat kuat menjalani kehidupan sehari-harinya. Selamat datang di dunia pemerintah. Kami datang dengan mosi perdebatan kali ini untuk mengatasi permasalahan sosial seperti stres, bunuh diri, gangguan jiwa yang disebabkan oleh kehilangannya orang-orang terkasih karena meninggal, dan faktor lainnya. Latar belakang mosi ini muncul karena banyaknya masalah dunia yang seperti saya sebutkan tersebut disebabkan oleh orang-orang terkasih yang meninggal ataupun hilang ataupun tidak bertanggung jawab dalam skenario tertentu. Karena pada dasarnya orang-orang terkasih ini dapat menjadi faktor utama atau pendukung dalam masalah sosial tersebut. Dua argumen utama saya untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, mengapa solusi ini sangat dibutuhkan, dan yang kedua, bagaimana solusi ini memberikan dampak secara signifikan di dalam masa depan. Mari kita elaborasi untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, lapisan pertama, analisis yang pertama. Banyak sekali kasus-kasus di masyarakat yang sangat tidak responsibel dalam penyelesaiannya untuk jangka panjang. Contohnya bayi yang baru lahir lalu ibunya meninggal atau ayahnya melarikan diri dan meninggal juga, atau contoh dari kasus pemerkosaan, ayah seorang laki-laki yang memerkosa perempuan lalu anaknya lahir lalu ditelantarkan karena dua pihak tersebut tidak mau bertanggung jawab. Ini merupakan solusi yang baik dari dunia pemerintah, Dewan Juri terhormat. Pada dasarnya bayi yang baru lahir tersebut sangat membutuhkan figur peran orang tua. Ketika salah satu dari mereka tidak dapat atau tidak diberikan, bayi tersebut akan sangat susah untuk terpenuhi pemenuhan kebutuhannya dari segi fisik, batin, dan mental. Bayi tersebut akan susah untuk bagaimana nanti mereka berjalan di kehidupan masyarakat dan adaptasi ketika di lingkungan yang baru, Dewan Juri terhormat. Oleh sebab itu kami datang untuk membawa solusi ini karena pada dasarnya seseorang laki-laki ataupun perempuan tidak dapat bisa membawa dua figur orang tua tersebut secara bersamaan karena pada dasarnya ciri-ciri dari karakteristik mereka berpikir dan bertindak itu sangat berbeda. Masalah yang kedua, contohnya ketika seseorang kehilangan ibu atau anak, atau contohnya nenek seorang yang sudah berusia tua kehilangan sosok terkasihnya, mereka akan depresi lalu akan melakukan bunuh diri atau kehilangan motivasi untuk hidup. Kami datang dengan solusi ini untuk mencegah hal tersebut dan meminimalisir permasalahan sosial tersebut, Dewan Juri terhormat. Kami percaya ketika seseorang kehilangan orang-orang terkasihnya, mereka akan sangat berada di posisi yang sangat rentan atau posisi yang sangat kritis di hidup mereka, Dewan Juri terhormat. Sehingga mereka sangat perlu untuk dikasihani dan dimengerti, Dewan Juri terhormat. Oleh sebab itu kami datang dengan solusi ini karena pada dasarnya jika kita mempercayakan orang-orang yang pada posisi yang sangat rentan dan sangat buruk di hidup mereka dipercayakan pada manusia yang salah dan manusia memiliki sifat yang berubah-ubah dan dapat menjadi jahat. Ini sangat berbahaya, Dewan Juri terhormat. Contohnya ketika seorang kakek yang memiliki harta kaya yang sangat berlebihan lalu anaknya atau cucunya meninggal, lalu ada seorang wanita yang mengincar kakek tersebut, lalu wanita tersebut mengincar kekayaannya, lalu mereka menikah, lalu kakek tersebut dibunuh atau diracun, lalu wanita tersebut diuntungkan karena harta warisannya terwariskan oleh dia. Inilah yang akan terjadi pada dunia oposisi jika tidak melakukan pengembangan solusi ini. Ini mungkin pada skenario kes-kes terkecil, kes-kes biasa ini bisa menjadi
tidak memiliki dampak yang besar. Tapi bayangkan jika hal ini terus dilakukan, ini akan sangat merugikan masyarakat dan sangat merugikan dan menyebabkan permasalahan dunia semakin melebar dan semakin berlanjut. Pada dasarnya robot AI merupakan robot yang sistemnya dibuat pada manusia. Mereka tidak akan pernah berkhianat ataupun melakukan kejahatan kepada manusia. Pada akhirnya, pada skenario terburuk pun pada dunia kami Dewan Juru yang terhormat, robot-robot AI ini hanya akan rusak atau sistemnya error, dan ini dapat diatasi manusia karena pada dasarnya manusia lah yang membuat sistem mereka bekerja Dewan Juru terhormat. Masuk ke argumentasi yang kedua, bagaimana solusi ini dapat memberikan dampak dalam dunia secara signifikan dan berkelanjutan. Asumsikan hal ini dapat dilakukan dunia ini dan dapat direalisasikan Dewan Juru terhormat. Bayangkan jika teknologi ini terlaksanakan, hal tersebut akan menjadi perubahan bagi suatu dunia, lalu mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan riset dan pengembangan. Sehingga apa Dewan Juru terhormat? Solusi ini akan berdampak dalam jangka waktu yang berkelanjutan, dan di masa depan riset ini akan membawa dampak. Yang pertama, mereka dengan adanya riset ini akan membuka investor masuk untuk mendukung pengembangan teknologi ini. Yang kedua, akan membuka lowongan kerja sehingga akan mengurangi masalah pengangguran. Yang ketiga, akan meningkatkan dan mendukung revolusi teknologinya. Pada akhirnya, pada tahun 2050, dampak dari riset atau jika teknologi ini berhasil dikembangkan, dampak ini akan signifikan karena dunia sudah memiliki contoh teknologi seperti ini dan tidak akan ada kemustahilan untuk dunia bisa menciptakan teknologi yang lebih tinggi lagi daripada pada teknologi robot AI yang dapat meniru orang-orang terkasih. Dewan Juru terhormat, akan saya buktikan walaupun proposal kami memiliki kekurangan, tetapi proposal kami akan jauh lebih baik di dunia kami dan akan melebihi proposal dari dunia oposisi Dewan Juru terhormat. Yang pertama, jika pihak oposisi mengkhawatirkan mereka akan takut untuk mendominasi di dunia manusia, ini tidak akan pernah terjadi Dewan Juru terhormat. Pada dasarnya, robot hanyalah sebuah sistem. Mereka tidak akan pernah memiliki hati nurani seperti manusia. Yang kedua, jika mereka menakutkan masyarakat masih tabu dan tidak akan percaya akan ini, Dewan Juru terhormat, ini tidak akan apa, dan manusia akan mau selalu belajar dan menerima. Pada dasarnya, manusia tidak akan pernah bisa menolak bagaimana mereka harus berjalan seiringan dan teknologi yang baru yang terhormat. Yang ketiga, sadarilah robot tidak akan pernah mengkhianati manusia karena pada dasarnya mereka hanya sebuah sistem untuk membantu manusia. Mereka tidak memiliki hati nurani Dewan Juru yang terhormat. Inilah Dewan Juru terhormat, dunia kami, dunia pemerintah, dunia yang sangat baik di mana kami memiliki manfaat yang sangat banyak untuk membantu revolusi teknologi dan mengatasi permasalahan dunia. Terima kasih.